Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Muhammadus Sadiah dengan NIM 2110171, domisili dari Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Cikalongwetan, dan rutinitas saya saat ini itu menjadi mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Masyarakat, kelas 2B. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Daris Hadianto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah membimbing dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang saya sudah lakukan dengan judul Peran Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kecamatan Cikalongwetan. Alasan saya memilih judul ini karena saya melihat secara langsung fenomena di masyarakat bahwa ternyata sampai saat ini masih saja ada masyarakat Kecamatan Cikalongwetan yang masih belum memahami tentang pendidikan sepanjang hayat. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan sepanjang hayat itu perlu dipahami dan perlu diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun alasan masyarakat Kecamatan Cikalongwetan belum memahami tentang pendidikan sepanjang hayat, yang pertama karena faktor ekonomi, yang kedua karena faktor lingkungan, dan yang ketiga karena faktor mindset atau pola pikir masyarakat kecamatan itu sendiri. Faktor ekonomi disebabkan karena tidak adanya biaya pendidikan. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa untuk masuk ke jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi kita harus membayar biaya pendidikan yang cukup mahal. Nah, hal tersebut berdampak pada pola pikir masyarakat yang mana mereka lebih memilih bekerja daripada untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dan semakin tinggi tingkat presentasi pendidikan yang dimiliki di Kecamatan Cikalongwetan, maka lingkungannya pun akan otomatis lebih bagus dan juga lebih baik. Hal tersebut juga dapat memotivasi masyarakat Kecamatan Cikalongwetan untuk mau belajar dan mau menuntut ilmu. Begitupun sebaliknya, jika tingkat presentasinya rendah, maka masyarakat pun akan malas untuk menuntut ilmu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode survei, di mana metode survei ini sangat membantu peneliti untuk memecahkan setiap pertanyaan-pertanyaan berdasarkan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemudian, desain yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan desain cross-seksional, di mana desain ini memiliki keterkaitan antara judul dan juga fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dengan desain ini maka dapat membantu untuk memecahkan permasalahan dan untuk memperoleh sebuah data. Selanjutnya, ada instrumen atau alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengisian kuesioner yang mana partisipan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Cikalongwetan dengan jumlah 35 orang. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini yang pertama untuk melihat tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Cikalongwetan terhadap pendidikan sepanjang hayat, yang kedua untuk melihat pengaruh pendidikan sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kecamatan Cikalongwetan, dan yang ketiga untuk melihat kriteria sumber daya manusia yang berkualitas yang dianggap peneliti dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kecamatan Cikalongwetan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang sudah kita jelaskan tadi. Pada poin pertama, responden menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Cikalongwetan terhadap pendidikan sepanjang hayat hanya sekitar 17%. Sisanya 83% masyarakat belum memahami tentang apa itu pendidikan sepanjang hayat, tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, masyarakat belum memahami. Sehingga hal tersebut berdampak pada pola pikir masyarakat bahwa pendidikan itu hanya dapat diakses melalui jalur formal saja, yaitu di sekolah. Dan pendidikan dapat berakhir ketika mereka sudah melalui jenjang TK, SD, SMP, sampai SMA. Kemudian mereka keluar, bekerja, dan menikah. Padahal, jika kita memahami tentang pendidikan sepanjang hayat, mindset masyarakat akan semakin maju dan akan semakin terbuka juga sehingga mereka dapat mengimplementasikan tentang pendidikan sepanjang hayat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan hal ini, maka pendidikan sepanjang hayat perlu disosialisasikan di Kecamatan Cikalongwetan. Kemudian, pada poin kedua, responden mengatakan bahwa 100% pendidikan sepanjang hayat itu dapat membantu masyarakat Kecamatan Cikalongwetan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki dengan cara menggali, mengasah, dan mengembangkannya. Adapun kualitas sumber daya manusia yang dimaksud yaitu dapat meningkatkan soft skill, dapat membuka lapangan pekerjaan, dapat meningkatkan kecamatan yang lebih maju, dapat meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Cikalongwetan, dan masih banyak lagi. Peranan pendidikan sepanjang hayat ini sangatlah penting di dalam kehidupan, mulai dari pengaruh yang terkecil hingga yang terbesar. Pengaruh pendidikan sepanjang hayat ini tidak hanya dalam satu bidang saja, namun di berbagai bidang. Karena demikian, pendidikan sepanjang hayat ini sangatlah penting dan akan terbawa sepanjang hidup kita. Karena pendidikan sepanjang hayat ini adalah salah satu faktor yang membuktikan bahwa pendidikan itu dapat ditempuh dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal gender, usia, ataupun batasan.
Selanjutnya, pada poin ketiga, responden menyatakan bahwa kriteria sumber daya manusia yang dapat membantu masyarakat Kecamatan Cikalongwetan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, yaitu yang mampu berinovasi, memiliki kualitas fisik, dan kualitas intelektual dalam dirinya. Dengan demikian, maka Kecamatan Cikalongwetan akan menjadi kecamatan yang lebih maju, memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul dan juga berkualitas. Dari berbagai penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Cikalongwetan tentang pendidikan sampai hayat masih sangat rendah. Hal itu telah dibuktikan dengan pengisian kuesioner dan juga berbagai teori yang relevan. Dengan hadirnya pendidikan sepanjang hayat, masyarakat Kecamatan Cikalongwetan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki dengan cara menggali, mengasah, dan mengembangkannya. Adapun kualitas sumber daya manusia yang dianggap ideal dan juga mampu mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki, yaitu yang mampu berinovasi, memiliki kualitas fisik, dan kualitas intelektual dalam dirinya. Dengan ini, pendidikan sepanjang hayat berperan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Cikalongwetan. Seperti apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela, bahwa pendidikan itu adalah senjata paling tajam di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.